Ya, pemirsa, penasehat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi tidak menutupi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada kasus pembunuhan Vina. Dalam program Rakyat Bersuara beberapa waktu lalu, Ariyanto dengan tegas menyatakan kejanggalan kasus itu sudah terjadi sejak awal penyidikan hingga putusan inkrah. Ini kasus Vina dan terbunuhnya Eki dan Vina ini sebetulnya kasus biasa. Pembunuhan yang terjadi di wilayah Cirebon sana ya, gitu. Kemudian sudah diproses melalui penyidikan dan sudah diperiksa oleh jaksa, sudah diperiksa oleh hakim, disidangkan dan diputus, kemudian naik banding, kemudian kasasi sampai inkrah selesai itu ada yang menjalankan putusan. Ketika itu berjalan 2016 itu tidak terjadi apa-apa, ribut. Baru ribut ketika ada film itu kan, jebret. Film itu ceritanya begini. Wah, timbul pertanyaan, ini benar nggak pengadilan gitu kan, kayak gitu. Ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan daripada saksi yang mencabut lah, kemudian yang salah tangkap lah, yang kemudian 8 tahun tidak ditangkap, kemudian kenapa baru sekarang dan sebagainya. Yang muncul kemudian adalah masing-masing orang, masing-masing pakar, masing-masing pengamat dengan informasi yang diterima mempunyai asumsi dan disampaikan di publik. Akhirnya kan jadi bingung. Yeah. Kalau ini kasus ini saya belum menghitung berapa kasus yang kejanggalannya, tapi kejanggalannya memang terjadi mulai dari awal pertama kali. Kok Pak Ariyanto mengakui bahwa memang ada kejanggalan? Ada banyak Pak, banyak sekali. Ya, kita ingat bahwa Pak Ariyanto atau kasus Sambo dulu adalah termasuk yang menyuarakan bahwa kasus ini adalah kasus yang harus dibongkar karena ada sesuatu di dalamnya. Ya. Perlu saya tegaskan ya, saya bekas polisi, tapi saya tidak menutupi polisi yang nakal. Tetapi saya ingin menjelaskan kenyataan yang menurut saya dari pandangan saya. Kejanggalan ini banyak sekali kalau dilihat ya, dari pertama kali kasus dibilang kecelakaan lalu lintas kok lukanya parah kayak gitu. Kemudian yang kedua, begitu Pak Eki itu nangkap, kemudian kan mestinya kalau penyidik itu kan harusnya yang bersangkutan ini ya, tapi kok gitu nyatakan gitu. Kemudian kok menggebukin dan sebagainya. Kemudian setelah itu berkas dikirim ke Polda. Ada saksi diarahkan dan lain sebagainya. Ada saksi diarahkan, bahkan di belakang lagi, wah ini ada desain ini narkoba dan sebagainya. Kan banyak sekali yang berkembang di lapangan gitu ya. Nah, kejanggalan kedua kalau saya boleh lihat ya, ini supaya rakyat juga tahu. Kalau berkas itu dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa adalah untuk membuktikan apakah cukup nggak buktinya itu. Oke. Untuk itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Kita sendiri heran ya. Loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA-nya nggak suruh ambil, kemudian saksi ini nggak diperiksa semua. Kejanggalan jaksa. Jadi kejanggalan di jaksa adalah kenapa sampai BAP yang gombal kayak gitu kok diterima? Oke. Itu. Kenapa nggak dilengkapi, suruh lengkapi? Udah gitu sampai di pengadilan. Waduh, saya juga heran juga. Dari dulu saya pernah mengatakan, kok dengan bukti sesimpel itu kok hakim berani memutus? Apalagi mutusnya 340 pemerkosaan dalam buset. Itu kalau di dalam kasus itu kan pembuktiannya kan panjang banget. Jessica yang dulu diracun gitu aja setahun itu sidangnya. Iya kan? Kalau hakim yang benar ini ya, sorry saya nggak ngoreksi hakim gitu. Dalam pembuktian seperti itu mestinya ya scientific crime investigation ditanya gitu. Nah, tapi kok waktu itu kok tidak dan diputus gitu. Kalau seandainya tadi dikatakan hakim itu salah menafsir dan sebagainya, kan sudah sampai banding. Disitulah sudah diuji oleh hakim yang lebih tinggi, apakah hakim itu salah memutus apa tidak. Apalagi sampai kasasi gitu kan. Jadi memang kejanggalan ini memang ada mulai dari penyidikan sampai penuntutan sampai putusan dan sampai putusan inkrah gitu. Nah, kejanggalan itu menunjukkan bahwa seakan-akan terjadi pengadilan yang sesat lah, kemudian penyidik yang sadis ya gitu ya, salah menghukum dan sebagainya itu mau tidak mau harus diterima karena diputus inkrah. Nah, kalau merasa tidak terima ya dengan itu ya, nggak apa-apa. Bukti-bukti yang muncul itu tadi, yang kejanggalan itu tadi, kumpulkan jadi satu menjadi novum. Novum jadikan PK. Itu satu ya. Jadi kita ribut-ribut, kita memasukkan sama-sama ini nggak ada artinya itu untuk nggak bisa merubah putusan pengadilan yang sesat ini.